Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 termodinamika 2. Anggotanya itu ada Muhammad Firdaus dengan NPM 2437, Naila Ayu dengan NPM 2441, dan terakhir saya sendiri, Rifan Budiani dengan NPM 2444. Oke, di sini eh, kami akan menjelaskan tutorial bagaimana cara membuat eh, kurva PXY pada campuran benzen dan toluen. Pada soal itu diketahui ada campuran benzen dan toluen, diketahui suhunya 90 derajat Celcius dan X1-nya itu 0 sampai 1. Nah, untuk membuat kurva itu kita perlu tahu nilai tekanannya. Dengan rumus ini, sigma YI dikali P1. Nah, langkah pertama itu kita eh, hitung dulu P1-nya. Di sini kita menggunakan referensi web NIST. Untuk menghitung P1-nya itu menggunakan persamaan atuan. Rumusnya itu log 10 P sama dengan A min B per T plus C. Nah, untuk eh, temperatur di sini itu menggunakan satuan Kelvin. Maka dari yang 90 derajat Celcius tadi kita konversi ke satuan Kelvin menjadi 363,15 Kelvin. Kemudian dari data yang diperoleh dari web, itu kita masukkan ke rumus mencari eh, tekanan saturatednya. Rumusnya itu eh, tadi log 10 sama dengan A min B per T plus C. Diperoleh hasilnya itu 1,36 bar. Kemudian dikonversi menjadi satuan kilopascal dengan dikali 100. Diperoleh 136,29 kilopascal. Ini untuk pesat yang benzen. Kemudian yang toluen juga kita cari. Caranya sama, diperoleh 0,54 bar dan dikonversi menjadi satuan kPa, hasilnya 54,23 bar. Nah, untuk tahap selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Jadi kita masuk ke bagian ketiga dan keempat. Di sini karena kita sudah mendapatkan P1 saturated buat benzena dan juga saturated buat toluen, kita mencari P bubble-nya. Jadi untuk rumus umumnya ini kan P bubble sama dengan X1 dikali dengan P1 saturated. Punyanya si benzen dulu 103. Habis itu ditambah X2 punyanya toluen dikali dengan saturated toluen juga. Nah, sehingga di sini untuk mempermudah kita, kita mengalihkannya sendiri dulu untuk yang benzena sendiri, kemudian untuk yang toluen sendiri juga kita pisahkan. Sehingga di sini untuk rumus yang kita gunakan tinggal ditambahkan aja, tinggal menambahkan antara P1 punya yang benzen dan juga toluen. Setelah kita mendapatkan P bubble-nya, ini kita menghitung Y1-nya yang dengan hukum Rolle. Jadi untuk hukum Rolle sendiri di sini untuk rumus umumnya kan X1 dikali P1 saturated dibagi P. Nah, sehingga di sini kita tinggal mengambil blok dari X1-nya yang kemudian dikali dengan P1 saturatednya. Kemudian dari keduanya itu dibagi dengan P bubble yang sudah kita dapatkan tadi. Nah, untuk yang Y2-nya itu kita menggunakan apa namanya kita tinggal satu dikurang dengan sampingnya karena kita mendapatkan kurang lebihnya seperti ini untuk membuat kurvanya.
Oke, untuk pembahasan kurva itu akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, baik dilanjut untuk setelah sudah ditemukan data yang dibutuhkan, ada P bubble, Y2 dan X2. Kemudian kita bisa membuat kurva PXY benzennya dengan memplotting data pada kurva yang biru. Ini pada bagian PX dengan data P bubble dan X1. Kemudian untuk yang orange itu data dari P bubble dan Y2. Nah, setelah didapatkan seperti ini, pada percobaan ini dianalisis kesetimbangan uap cair sistem biner benzena dan toluena menggunakan diagram PXY pada suhu 90 derajat. Perhitungannya ini dilakukan menggunakan hukum Raoult karena sistem ini mendekati larutan ideal. Pada suhu tersebut diperoleh tadi tekanan uap jernih itu sekitar 136 sekian kPa dan toluenanya itu sebesar 54 sekian kPa. Karena tekanan uap benzen lebih tinggi, maka benzena lebih volatif atau lebih mudah menguap dibandingkan toluena. Nah, pada kurva yang biru ini merupakan garis bubble point atau kurva PX. Kurva ini menunjukkan hubungan antara tekanan total dengan komposisi fase cair. Nah, grafiknya ini berbentuk garis lurus karena mengikuti hukum Raoult semakin besar, di mana semakin besar fraksi mol benzena dalam cairan, maka total tekanan pada sistem juga akan semakin meningkat. Kemudian di sini ada kurva kedua, yaitu berwarna orange. Di sini adalah garis dew point atau kurva PY yang menunjukkan hubungan tekanan dengan komposisi fase uap. Pada kurva ini terlihat bahwa fraksi mol benzena di fase uap selalu lebih besar daripada di fase cair atau bisa disimpulkan Y1 lebih dari X1. Nah, hal ini membuktikan bahwa benzena lebih dominan di fase uap karena volatilitasnya lebih tinggi. Nah, di sini itu ada daerah di antara kurva bubble point dan dew point yang merupakan daerah dua fase di sini di bagian tengah di mana daerah dua fase ini merupakan eh, kesetimbangan antara fase cair dan uap berada. Nah, kalau misal berada di atas bubble point, kurva bubble point ini merupakan eh, fasanya berupa cairan, sedangkan kalau yang di bawah ini itu fasanya berupa uap. Kemudian berdasarkan kurva yang sudah dibuat dapat disimpulkan bahwa sistem benzena dan toluena tidak membentuk azeotrop pada kondisi ini dan dapat dipisahkan secara efektif menggunakan proses distilasi karena terdapat perbedaan volatilitas yang cukup besar. Sekian presentasi dari kelompok kami mengenai kurva PXY dari toluena dan benzen. Eh, Jika ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi